Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Saya bangga saat ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan mungkin ada saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Melalui persekutuan kita saat ini kita mendukung supaya dengan melalui firman Tuhan dapat dikuatkan, dipulihkan dari kelemahan, dan kita sama-sama merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Kami percaya penyertaan-Mu akan sempurna dalam hidup kami. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Firman Tuhan, ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi yang mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan lalu memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, Majelis Sinode memberikan satu tema untuk menjadi renungan kita adalah kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, apa makna ibadah bagi kita?
sebagian besar orang mungkin akan menunjuk kepada rangkaian peribadahan yang kita lakukan pada hari Minggu, di mana rangkaian puji-pujian, rangkaian doa, dan pelayanan firman Tuhan itulah yang sering melekat dalam benak kita sebagai makna dari ibadah kita kepada Tuhan. Memang dalam satu sisi pernyataan ini benar. Namun mungkin perlu kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah ibadah hanya memang sebatas itu? Ibadah yang sejati itu seperti apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam menanggapi pertanyaan ini, kita dapat melihat Mazmur 50 menyatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu terdapat di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Jadi persembahan syukur dalam bentuk puji-pujian maupun persembahan dalam bentuk lain memang adalah sarana kita untuk mensyukuri kemuliaan Tuhan. Namun kita juga diminta untuk hidup dalam jalan hidup yang jujur. Atau dengan kata lain, hidup dalam jalan kebenaran. Barulah setelah kita melakukan keduanya, ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita merasa cukup baik kalau sudah rajin beribadah kepada Tuhan. Kita menganggap seolah urusan kita dengan Tuhan hanya sebatas ritual belaka. Kemudian kita beranggapan bahwa kehidupan sehari-hari adalah urusan kita semata. Tuhan tidak boleh ikut campur. Maka tidak heran bila di dalam bangsa dan negara kita, Indonesia, sering kita melihat tempat-tempat ibadah itu penuh sesak. Namun ketidakadilan tetap semarak, tetap marak. Kita hampir tidak melihat hubungan yang positif antara ketekunan menjalankan aktivitas agama dan perubahan perilaku sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita menganggap bahwa kita sudah rajin beribadah pada hari Minggu, kita tidak pernah absen mengikuti ibadah keluarga,
ibadah-ibadah pelkat. Kita tidak pernah absen di ibadah hari Minggu. Kita sudah merasa cukup bahwa kita sudah mengikuti aturan yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga pada saat-saat hari Minggu atau saat-saat kita mengikuti ibadah keluarga, ibadah-ibadah pelkat, kita merasa sudah cukup. Kita tetap jujur, kita tetap setia. Ternyata di luar dari ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan itu, yang tadinya kita menganggap bahwa hanya melalui ibadah-ibadah itu kita mengadakan hubungan baik dengan Tuhan, dan di luar itu adalah bisa kita melakukan apa yang kita kehendaki sendiri. Kita tidak tahu bahwa melalui ibadah-ibadah, bahkan melalui kehidupan di luar ibadah, kita harus tetap setia. Kita tetap jujur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hubungan yang positif antara ketekunan menjalankan aktivitas agama dan perubahan perilaku kita sehari-hari. Jadi di luar peribadahan, seperti judul renungan kita, kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah, kita harus tetap tekun, kita harus tetap jujur dan setia di dalam setiap kehidupan, aktivitas yang kita lakukan. Maka baiklah kita mendengar refleksi penulis Mazmur dalam nas kali ini. Ia menggambarkan Allah sebagai Sang Pencipta yang memanggil umatnya untuk mendengarkan titahnya. Di dalam pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Allah mengingatkan bahwa yang terpenting dari segala kurban persembahan adalah motivasi yang mendasarinya. Apa yang mendasari kesemuanya itu? Tidak lain adalah rasa bersyukur. Rasa syukur yang mendasari ibadah orang percaya harus bercermin dalam perilaku hidup sehari-hari. Di mana di dalam pembacaan kita Allah mengkritik orang-orang fasik. Mereka rajin berkurban dan fasih akan ketetapan hukum dan peraturan dari Allah. Namun di sisi lain, mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Orang-orang itu mengira bahwa mereka dapat menipu Allah, sehingga mereka menipu sesamanya lewat tampilan luar dengan kegiatan agama. Itu sering kita dengar dari orang-orang yang mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan, semuanya itu tidak akan terjadi. Kita harus taat. Kita harus tekun mengikuti perintah dari Tuhan.
tetapi ternyata melalui kehidupan sehari-hari perilakunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Akhirnya kebaikan-kebaikan Allah seharusnya menuntun kita untuk mewartakan kebaikannya dalam hidup kita sehari-hari. Artinya, ibadah tidak berakhir di hari Minggu, tetapi juga berlanjut di hari-hari selanjutnya. Setiap hari praktek hidup kita harus sama. Kalau di hari Minggu, di dalam ibadah-ibadah kita taat, kita tekun, kita rajin. Itu pun mestinya berlaku serupa di dalam setiap kehidupan kita setiap saat. Tetaplah mempertahankan hidup kudus dalam kasih dan bimbingan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaga kualitas hidup dan iman kita agar Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Semoga dengan melalui firman Tuhan ini kita lebih taat, lebih setia, lebih jujur di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Ambil saat teduh.